بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الكرام إلى رئيس الجلاسة، سيادة الكرام إلى الأستاذ والأستاذة، وأيها الحاضرون المحبوب لأن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukran lillah wa salawatullahi ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, dialah Allah yang telah menciptakan bumi, dan dialah Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga, Nabi yang paling banyak umatnya, dan kalau bukan karena beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tak lain dan tak bukan adalah Habibana Muhammad, yang mana dengan syafaatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Hadirin, kalau saya bilang sahabat aksi, jawabnya ara. Bisa? Sahabat aksi, manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uff wa la tanharhumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Hadirin, mau masuk surga enggak? Mau aja apa mau banget? Ada satu cara supaya kita bisa masuk surga. Di antaranya adalah kita menjalankan perintah Allah dan berbakti kepada orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena salah satu kenikmatan terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bisa berbakti dan masih bisa berkumpul bersama orang tua. Apalagi ketika Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika momen itu kita baru merasakan betapa pentingnya berkumpul bersama orang tua. Betul atau betul? Dulu di zaman Rasulullah, ada seorang remaja yang berkunjung ke rumah Rasulullah. Kemudian pemuda tersebut berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad bersamamu? Karena orang yang berjihad akan mendapatkan 4 perkara. Yang pertama, tidak akan merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tidak akan mendapatkan hisab. Dan yang ketiga, tidak akan mendapatkan azab. Dan yang keempat, langsung dimasukkan ke dalam surga." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Halaka minkum min ummik." Apakah kamu punya ibu? Bukan ibu ente ya, Pak. Apakah engkau punya ibu? Kemudian pemuda tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ibuku ada di rumah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Idza minkum ilaihas samal jannah." Rawatlah telapak kaki ibumu, niscaya engkau temukan surganya Allah di sana. Jadi kalau mau masuk surga, nggak perlu yang namanya jihad, nggak perlu yang namanya perang-perangan, nggak perlu yang namanya mati-matian. Cukup engkau rawat telapak kaki ibumu, niscaya ada surganya Allah di sana. Ada orang bertanya, kalau telapak kaki ibu saya hitam, berarti surga saya hitam dong. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah engkau merawat telapak kaki ibumu saja, engkau sudah diberikan surga. Apalagi engkau merawat seluruh tubuh ibumu hingga sehat walafiat. Jangankan surga, justru surga yang akan menghampirimu, justru surga yang akan rindu kepadamu. Mau nggak jadi orang yang dirindukan surga? Mau nggak jadi orang yang dikangenin sama surga? Berbaktilah kepada orang tuamu, insya Allah surga menunggu di sana.
Ada satu kisah lagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang remaja yang mana remaja ini ibadahnya bagus, agamanya bagus, puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, sholat sunnah tahajud setiap malam. Namun sangat disayangkan, ia hianati ayahnya. Ia meneteskan air mata ibunya. Apa kata Nabi? Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak akan dapat dicium olehnya. Na'udzubillahi min. Jadi percuma kalau kalian pinter, kalau kalian puasa Senin Kamis setiap hari, kalau kalian sholat sunnah tahajud setiap hari, kalau misalkan orang tua kalian didurhakai, jangan harap bisa masuk surga. Bau surga saja tidak akan kalian dapatkan. Orang tua setiap hari bekerja, banting tulang, lintang punggang, sakit pinggang, karena hanya untuk mencari makan. Adik menanya, ayah kemana cari makan? Ibu kemana cari makan? Tapi ketika makan sudah ada, kepiting ada, kambing ada, teh manis ada. Orang tua kita nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Ayah nggak makan kepiting, kolesterol. Ibu nggak makan kambing, diabetes. Jadi kalau misalkan orang tua kita sering mengeluh, nak sakit pinggang, nak kaki ayah sakit, jangan dihina, jangan pernah menghina fisik orang tua kita. Karena apa? Karena mungkin orang tua kita sudah mulai tua renta karena mengurus kita dari waktu kecil. Dan ingatlah, orang tua lah yang menjadi wasilah supaya kita bisa hadir di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza min fadli rabbi. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.